Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Selamat Hari Pentakosta. Saudara, tahukah Anda waktu pertama kali Roh Kudus tercurah di Yerusalem? Sesungguhnya yang menerima Roh Kudus pertama kali adalah orang Yahudi. Seluruhnya adalah orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena pada saat itu di Yerusalem sedang melakukan atau sebagai lokasi perayaan Hari Raya Shavuot. Nah, ada 3 hari raya yang harus atau orang Yahudi wajib untuk datang ke Yerusalem, yakni Hari Raya Paskah, Hari Raya Shavuot, dan Hari Raya Sukkot. Nah, Hari Raya Shavuot ini merupakan hari raya yang membuat orang-orang Yahudi di diaspora sekalipun, orang-orang Yahudi yang terserak di mana-mana, itu akan pulang kembali ke Yerusalem. Karena itulah orang-orang Yahudi yang terserak ini heran ketika mereka mendengar rasul-rasul mengalami pencurahan Roh Kudus. Kok mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa, di mana orang-orang Yahudi diaspora ini hidup dan mereka sedang kembali ke Yerusalem, ke tempat asal mereka, yakni di tanah perjanjian. Nah, kita lihat ayatnya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikatakan begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi bahasa yang diberikan kepada 120 orang ini adalah bahasa lain, bukan bahasa Roh, tapi bahasa lain, bahasa yang bukan bahasa asli mereka. Nah, karena itu di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 5 dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi ditulis di sini orang-orang Yahudi yang saleh. Kenapa dibilang orang Yahudi yang saleh? Karena mereka sedang datang ke Yerusalem untuk melakukan perayaan Shavuot, untuk melakukan perayaan hari panen. Nah, karena itulah disebut orang-orang Yahudi yang saleh. Nah, ditulis lanjutannya, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Artinya pada saat itu orang-orang Galilea hanya mengenal bahasa Ibrani atau bahasa Yunani sebagai bahasa internasional, bahasa pergaulan pada masa itu, atau juga bahasa Aramaik, bahasa yang dipergunakan dalam keseharian di komunitas Yahudi di masa Tuhan Yesus. Jadi memang ada 3 bahasa yang waktu itu cukup menonjol di tanah perjanjian. Nah, di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 8 dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, artinya bahasa orang-orang Yahudi diaspora ini, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Lalu ada Frigia dan Pamfilia. Ada Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Elohim, oleh Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua, jadi sangat menarik karena secara jelas artinya Tuhan itu menyerahkan orang Yahudi ke seluruh daerah-daerah tadi. Orang-orang Yahudi ada sampai ke daerahnya orang Arab.
Mereka semuanya terserak sedemikian luas. Tetapi ketika ada hari raya Yahudi, orang-orang Yahudi ini kembali ke Yerusalem untuk merayakan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat kepada mereka. Nah, mereka sedang mengadakan hari raya Shavuot dan terjadilah pencurahan Roh Kudus. Hari raya Shavuot adalah hari peringatan ketika Taurat diberikan oleh Tuhan. Taurat diberikan pertama kali di Gunung Sinai. Roh Kudus diberikan pertama kali pada saat ini adalah di Gunung Bukit Bait Suci. Nah, karena pusatnya adalah waktu itu di Bait Suci. Pusatnya adalah di kota Yerusalem. Nah, jadi orang-orang Yahudi terdiaspora ini membuktikan bahwa satu, orang-orang Yahudi sudah terserak di masa itu. Di masa setelah penyalipan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, orang-orang Yahudi sudah terserak ke ke wilayah-wilayah bangsa-bangsa. Wilayah bangsa-bangsa yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9. Nah, yang bukti kedua adalah yang diberikan oleh Roh Kudus itu adalah bahasa-bahasa baru. Tetapi orang yang mengucapkan bahasa-bahasa baru itu, dia sama sekali tidak tahu tentang bahasa itu sebelumnya. Jadi ini adalah karunia khusus yang diberikan sehingga mereka bisa berkata-kata untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Elohim. Artinya ini diberikan bahasa baru untuk penginjilan, diberikan bahasa baru untuk mengabarkan firman Tuhan, bukan untuk kesombongan. Nah, jadi betul-betul apa yang terjadi di hari Pentakosta adalah konfirmasi dari Tuhan bahwa Tuhan pun memberikan Roh Kudus kepada orang-orang Yahudi ini untuk mereka menjadi alat di tangannya sebagai pemberita Injil di masa itu, sehingga Injil bisa tersebar di seluruh daerah-daerah di mana Tuhan memberikan bahasa-bahasa yang baru tadi. Jadi kita bersyukur akhirnya karena penyebaran Injil kita pun di Indonesia bisa mengenal firman Tuhan. Pastikan Anda pun menjadi pengabar Injil di akhir zaman ini. Salam damai dari Fakta Israel. Selamat menikmati kuasa Roh Kudus untuk memperkenalkan Injil Kerajaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Shalom.